Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alkisah, pada suatu waktu pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda di sebuah wilayah di wilayah Arab. Si pemuda ini bertetangga dengan seorang ulama. Dalam kesehariannya ini, sang pemuda sama seperti kebanyakan pemuda lainnya. Dia bukanlah seorang pemuda yang soleh. Waktunya ia habiskan untuk kegiatan sehari-hari. Dia termasuk sembrono dalam agamanya. Kadang-kadang si pemuda ini suka ketinggalan sholat. Kadang sholatnya di akhir waktu dan tidak berjamaah. Namun tak kala Ramadan tiba, si pemuda ini tiba-tiba berubah. Ia membersihkan diri setiap hari, memakai pakaian yang bagus-bagus, memperbaiki amal ibadahnya, menambah sholat sunnahnya. Sholatnya dipanjangkan waktunya, bahkan ia sering mengulang sholat yang sama. Tentu saja melihat perubahan ini, sang ulama pun bertanya, "Wahai anak muda, apa yang engkau lakukan? Kulihat setiap hari engkau berpakaian bagus dan harum. Hendak kemanakah engkau gerangan?" Si pemuda kemudian tersenyum dan berkata, "Wahai bapak, sesungguhnya ini adalah bulan puasa, bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Aku memakai pakaian bagus karena aku ingin menghormati bulan ini." Sang ulama pun manggut-manggut tersenyum mendengar jawaban si pemuda. Hari berganti hari, tak terasa bulan puasa sudah hampir mencapai pertengahannya. Si pemuda semakin rajin sholat dan ibadah. Ia semakin khusyuk. Ia tinggalkan semua pekerjaan duniawinya dan menghabiskan waktunya hanya beribadah kepada Allah. Lagi-lagi sang ulama kemudian bertanya, "Hai anak muda, banyak sekali sholat yang kau kerjakan. Sholat apakah itu?" Si pemuda tertunduk dan dengan suara yang rendah ia berkata, "Ini Ustadz, sebelumnya aku suka meninggalkan sholat dan kadang lalai dengan sholatku. Maka bulan ini aku qadha semua sholat-sholat yang tertinggal di masa lalu. Semoga Allah mengampuni kelalaianku." Sang ulama pun semakin senang mendengar jawaban si pemuda. Ia kemudian mendoakan kebaikan buat si pemuda. "Semoga Allah memberkahimu sisa hidupmu nak," kata sang ulama. Si pemuda tentu saja senang luar biasa mendengarkan doa ini. Kemudian ia semakin bersemangat beribadah, mengisi hari demi hari di bulan Ramadan. Akhirnya bulan Ramadan pun selesai, masuk ke bulan Syawal. Si pemuda di bulan ini jatuh sakit. Badannya lemah. Ia berbaring tak berdaya di tempat tidurnya. Orang-orang pun mulai menjenguknya, termasuk sang ulama. Saat sang ulama muncul, si pemuda tersenyum. Dari tempat tidurnya ia mengulurkan tangannya dan berkata, "Wahai Ustadz, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku?" Sang ulama tersenyum kemudian berkata, "Tentu saja anak muda, selama engkau meminta ampun kepadanya, maka Allah pasti memberikan ampunannya yang sangat luas." Si pemuda kemudian tersenyum dan tak lama kemudian saat wajahnya tersenyum indah, tiba-tiba maut menjemputnya. Lisannya kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Si ulama tertegun saat mendapati si pemuda meninggal di depan matanya dengan sangat mudah. Ia pun segera mengurus penguburan jenazah sang pemuda. Hari ini si pemuda telah dikuburkan di dalam tanah. Sang ulama pun bergegas pulang ke rumah.
Namun tak bisa disangkal, pikirannya tetap memikirkan si pemuda. Saat malam menjelang, sang ulama pun tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi didatangi si pemuda dengan pakaian yang indah dan lengkap, kepalanya memakai mahkota. Sang ulama pun menyapa si pemuda dan berkata, "Wahai anak muda, engkau terlihat sangat baik. Bagaimana kondisimu di alam sana?" Si pemuda tersenyum dan berkata, "Wahai Ustadz, engkau sungguh benar. Allah Maha Penyayang dan mengampuni dosa-dosaku dan meletakkanku di derajat yang tinggi yang tak pernah kubayangkan sebelumnya." Sang ulama kemudian bertanya, "Wahai anak muda, dengan amalan apakah yang engkau lakukan sehingga Allah memberimu hadiah sedemikian?" Si pemuda tersenyum kemudian melanjutkan katanya, "Aku diberikan semua ini berkat aku menghormati bulan Ramadan, Ustadz." Oh, sang ulama tertegun. Tak berselang lama ia pun segera terbangun. Saat ia duduk dari tempat tidurnya, masih tercium bau harum ya, tersebar di seluruh ruangan kamarnya. Sang ulama menangis. Dengan segera ia mengambil wudhu dan menegakkan sholat malam. Anak-anakku sayang, kisah ini Ibu Umi nukil dari kisah bab puasa dalam kitab Petunjuk kepada Jalan yang Lurus karya Al-Imam Al-Ghazali. Dari kisah ini kita bisa belajar ternyata menghormati bulan Ramadan dengan melakukan ibadah sebaik-baiknya akan mendatangkan ampunan dan kecintaan Allah yang luar biasa. Demikianlah, semoga bermanfaat. Bu Umi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi